Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali saya ucapkan selamat pagi. Selamat kita akan sehidangan dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah berada di hari yang keempat di bulan yang terakhir dalam bulan Desember ini. Dan tentunya kita boleh rasakan bagaimana penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam pribadi, lepas pribadi kita, sehingga kita masih ada sebagaimana ada, hidup, bergerak, dan bernafas. Lebih dari itu, kita masih ada di dalam panggilan Tuhan. Doakan kami juga, karena sebentar malam kami akan bertolak ke Toraja Utara untuk melayani pekerjaan Tuhan sampai tanggal 10. Tanggal 11-nya kami ada pelayanan di Manado. Untuk itu biarlah Bapak Ibu doakan kami, karena begitu juga pada tanggal 1 kemarin saya masih ditahan di Toraja untuk melayani perayaan Natal di sidang jemaat Gesba Sion Parinding. Padahal tanggal 2 merupakan Natal kita bersama. Secara manusia ada kekhawatiran bagi saya, nanti ada halangan, tapi saya serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Tuhan juga yang memberikan kekuatan, karena saya berpikir bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan. Jadi selama masih kuat, hidup, bergerak, dan bernafas, biarlah kehendak Tuhan yang jadi di dalam setiap pribadi kita masing-masing. Puji Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan yang saya ambil di dalam Mazmur 124. Ayat yang ke-8. Mazmur 124 ayat yang ke-8. Dan untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput kita bangkit berdiri. Sekali lagi Mazmur 124 ayat 8. Dalam Alkitab terjemahan lama, bahwa pertolongan kami itulah dengan nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Terima kasih. Puji Tuhan. Silakan. Firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar pada pagi hari ini adalah tulisan atau nyanyian syiarah, nyanyian hamalot dari Daud. Sebagaimana kita ketahui juga bahwa kitab Mazmur ini berbicara tentang doa melalui pujian. Dengan talenta yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan Daud, bagaimana dia mahir memainkan satu alat musik yang namanya kecapi. Di mana dengan alat itu dia memuji, memuliakan, dan mengagungkan nama Tuhan. Bahkan dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-164, bahwa 7 kali sehari dia memuji, memuliakan, dan mengagungkan nama Tuhan. Mazmur 119 ayat 164. Maka 7 kali dalam sehari memujilah aku akan dikau. Maka 7 kali dalam sehari memujilah aku akan dikau. Karena sebab segala hukum kebenaranmu itu. Karena sebab segala hukum kebenaranmu itu. 7 adalah angka sempurna. Berarti pujian yang sempurna yang dipanjatkan oleh Daud. Karena dia telah merasakan bagaimana pertolongan demi pertolongan yang Tuhan boleh nyatakan di dalam kehidupannya. Dan di dalam pujiannya itu mengandung doa permintaannya kepada Tuhan. Dalam pasal yang ke-58 ayat yang ke-18, 3 kali sehari dia menyaringkan suaranya, artinya dia berdoa, menyampaikan permintaannya kepada Tuhan. 55 ayat 18.
pada pagi dan petang dan pada tengah hari. Pagi, petang, dan tengah hari. Aku mengadu dan berseru dengan nyaring. Daud, dia berseru, mengadu dengan nyaring kepada Tuhan. Maka ia pun akan mendengar suaraku kelak. Ia mendengar akan suaraku kelak. Dan memang terbukti bagaimana Daud merasakan pertolongan demi pertolongan yang Tuhan boleh nyatakan di dalam kehidupannya. Pada waktu dia sebagai seorang gembala, dia dapat mengalahkan singa dan beruang. Dan dia tahu bahwa ini merupakan bukti pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Pada waktu dia berhadapan dengan Goliat, orang Filistin, panglima perang yang disegani baik kawan maupun lawan. Saudara, dia menyodorkan atau meminta kepada Raja Saul waktu itu supaya dia yang akan menghadapi Goliat. Meskipun saudara, orang terlalu pandang enteng, mana mungkin kau dapat mengalahkan Goliat yang semenjak kecil terlatih berperang, bahkan perangainya pun saudara sungguh meyakinkan. Tetapi dia datang dengan nama Tuhan. Dia boleh melihat bagaimana pertolongan demi pertolongan yang Tuhan boleh nyatakan di dalam kehidupannya. Dan setelah dia mulai dieluk-elukkan oleh umat Israel, Bapak Ibu Saudara, berlaksa-laksa atau 10.000. Selaksa itu 10.000. Berarti berpuluh-puluh ribu orang, saudara, mulai mengeluk-elukkan Daud. Sementara Saul hanya sedikit orang yang mengeluk-elukkan dia. Sehingga timbullah kecemburuan di dalam kehidupan Saul yang waktu itu masih raja. Sehingga dia berusaha untuk membunuh akan Daud. Tetapi kita lihat bagaimana pertolongan Tuhan. Tidak pernah ada kesempatan bagi Saul untuk mendapatkan Daud untuk dibunuh. Padahal tujuannya mencari Daud adalah membunuh dia. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita telah merasakan bagaimana pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kadang-kala kita tidak mengerti bahwa itu pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan menolong kita. Tuhan mau membentuk kehidupan kita yang tadinya mungkin tidak sabar. Bagaimana cara Tuhan menolong kita supaya kita jadi orang yang sabar? Kadang-kala kita diperhadapkan dengan orang yang menjengkelkan kita. Ini pertolongan Tuhan. Jangan Bapak Ibu Saudara salah mengerti. Kok saya dibenci atau sebagainya. Padahal ini merupakan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk melatih kesabaran kita. Untuk dapat kita mengeluarkan buah roh. Salah satunya adalah sabar. Karena kalau buah-buah roh itu diawali dengan kasih, Bapak Ibu Saudara, di mana kasih itu diungkapkan oleh Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Kasih adalah, yaitu apa yang harus kita lakukan. Kasih tiadalah apa yang tidak boleh kita lakukan. Untuk jelas kita baca. Kasih 1 Korintus 13 ayat 4. Yang keempat, adapun kasih itu panjang sabar. Kasih itu panjang sabar. Jadi kadang-kala Tuhan tolong kita dengan mungkin memberikan orang yang di dekat kita untuk menjengkelkan kita supaya kita sabar. Kasih adalah panjang sabar. Dan penyayang. Penyayang. Kasih adalah penyayang. Kasih itu tiada dengki. Tiada dengki. Kasih tidak boleh dengki.
Kasih itu tiada memegahkan dirinya, Kasih tidak boleh memegahkan dirinya. tiada sombong, Kasih tidak boleh sombong. tiada melakukan yang tiada senonoh, Tidak boleh melakukan yang tidak senonoh. tiada mencari keuntungan dirinya sahaja, Kasih tidak mencari keuntungan dirinya saja. tiada pemarah, Kasih tidak pemarah. tiada menyimpan kesalahan orang, Kasih tidak menyimpan kesalahan orang. tiada gemar akan lalim, Kasih tidak gemar akan lalim. melainkan bersukacita dengan yang benar. Kasih harus bersukacita dengan akan yang benar. Maka ia tahan menanggung segala sesuatu Kasih harus tanggung menahan segala sesuatu. dan percaya akan segala sesuatu Percaya akan segala sesuatu. dan harap akan segala sesuatu Harap akan segala sesuatu. dan sabar akan segala sesuatu. Sabar akan segala Maka sesuatu. kasih itu tiada berkesudahan. Kasih tidak berkesudahan. Sehingga dalam ayat 13 ada iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar di sini adalah kasih. Kenapa? Kasih tidak berkesudahan. Jadi Paulus mengungkapkan atau menjabarkan buah roh kasih itu di dalam 1 Korintus 13 tadi. Apa yang harus kita lakukan merupakan wujud dari kasih. Apa yang tidak boleh kita lakukan. Sebab itu Tuhan membentuk kehidupan kita. Tuhan melatih kehidupan kita. Dan untuk itu kita lihat Daud berhasil. Meskipun dia dikejar oleh Saul, Saul tidak ada kesempatan untuk membunuh dia. Sebaliknya, Daudlah yang ada kesempatan untuk membunuh Saul. Meskipun roh Allah sudah meninggalkan Saul, tapi Daud tidak mau melakukan itu. Berarti kesabaran dari Daud bisa terbentuk dengan perlakuan yang jahat dari Saul. Kadangkala demikian juga Tuhan mau membentuk kesabaran kita dengan mengizinkan orang menjelekkan kita. Kalau saya sudah banyak makan garam dengan hal itu, jelekkan lewat media sosial, saudara. Bahkan maaf bicara, tapi ini kenyataan. Ketua BPD itu otaknya berisi tai anjing. Tapi di sini melatih saya sekali lagi. Tuhan izinkan itu terjadi untuk melatih kesabaran kita. Karena inilah firman Tuhan. Ini merupakan pertolongan Tuhan. Jangan salahkan Tuhan. Tuhan, kenapa dia demikian? Tuhan izinkan semua itu sekali lagi untuk membentuk kehidupan kita supaya kita menjadi pelaku firman. Selalu saya katakan firman Tuhan itu bukan hanya sekedar teori, tapi perlu terwujud di dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan mengajar untuk tidak membenci musuh kita. Bahkan sebaliknya kalau kita lihat dalam Matius 5 ayat 43-44. 43. Kamu sudah mendengar perkataan demikian. Hendaklah engkau mengasihi temanmu Hendaklah engkau mengasihi temanmu dan membenci seterumu. membenci seterumu. Tetapi aku ini berkata kepadamu, Aku, Tuhan berkata kepada Bapak, Ibu, saya dan saudara, kasihilah akan seterumu kasihilah akan seterumu. dan doakan orang yang menganiayakan kamu. Doakan orang yang menganiayakan kamu. Jadi kita perhatikan di sini, kasihilah seterumu. Setru kita saja kita kasihi. Orang yang menganiaya kita doakan. Ini kata Tuhan. Dan untuk itu kadang-kala Tuhan izinkan, seperti yang saya katakan tadi, untuk melatih kehidupan kita untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan Paulus mengaplikasikan ajaran Tuhan Yesus seperti yang dia katakan dalam Roma 12 ayat 21. Jangan engkau ditewaskan oleh kejahatan. Jangan engkau dikalahkan oleh kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebajikan.
Jangan orang jahatkan kita, kita jahatkan lagi. Coba Roma 12. 21. Janganlah engkau ditewaskan oleh kejahatan. Jangan engkau ditewaskan oleh kejahatan. Melainkan tewaskanlah kejahatan itu dengan kebajikan. Tewaskanlah kejahatan dengan kebajikan. Kebajikan adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Dan untuk itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana yang diungkapkan oleh Daud dalam ayat ini, bahwa pertolongan kami itulah dengan nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Banyak ayat-ayat yang mengungkapkan bagaimana pertolongan Tuhan, karena itulah permintaan dari Daud. Dalam pasal yang ke-109 ayat 26, tolonglah akan aku ya Tuhan Allahku, dan luputkanlah aku setuju dengan kemurahan-Mu. Daud minta, tolonglah akan daku. Biarlah kalimat ini juga ada di dalam kehidupan kita. Kita minta Tuhan yang menolong kita, supaya kita mampu menghadapi setiap ujian, setiap tantangan yang tentunya diizinkan oleh Tuhan berlaku di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan tidak izinkan, itu juga tidak akan berlaku di dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita lihat juga 130 ayat 7. Dalam Mazmur 130 ayatnya yang ke-7. Maka hendaklah orang Israel harap pada Tuhan, karena pada Tuhan adalah kemurahan. Pada Tuhan adalah kemurahan. Dan padanya pun adalah banyak pertolongan selamat. Pada Tuhan ada banyak pertolongan selamat. Sekali lagi, kalau kita masih hidup, bergerak dan bernafas, sekali lagi, ini adalah pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan yang menjadi penolong kita, Dia yang menciptakan langit dan bumi, dalam arti kata Bapak Ibu Saudara, Dia yang berkuasa, Dia sanggup. Tapi seperti yang saya katakan tadi, Tuhan izinkan itu berlaku untuk menolong kita, untuk dapat kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Umat Israel dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Meskipun banyak kali mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran, sehingga Tuhan izinkan mereka harus dibuang ke Babilonia. Tapi datang nubuatan yang disampaikan oleh Yesaya dalam Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Janganlah takut. Jangan takut. Karena akulah sertamu. Akulah sertamu. Janganlah engkau bimbang. Jangan bimbang. Karena akulah Allahmu. Akulah Allahmu. Aku menguatkan dikau. Aku menguatkan dikau. Bagi aku menolong engkau. Aku menolong engkau. Bagi aku memapai engkau dengan tangan kanan kebenaranku. Salah satu kalimat, aku menolong engkau. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Sebagaimana apa yang diungkapkan oleh Tuhan atau firman Tuhan kepada Yusa. Bagaimana Tuhan tidak membiarkan dia, Tuhan tidak meninggalkan dia, melainkan Tuhan menyertai dia sebagaimana Tuhan menyertai Musa. Demikian Tuhan menyertai dia sebagai pemegang tongkat estafet kepemimpinan umat Israel setelah Musa dipanggil oleh Tuhan di Bukit Nebo. Coba kita baca Yusak 1 ayat yang kelima. Seorang pun tiada akan tahan berdiri di hadapanmu. Seorang pun tiada akan dapat tahan berdiri di hadapanmu. Pada segala hari umur hidup. Pada segala hari umur hidupmu. Seperti dahulu adalah aku serta dengan Musa. Seperti dahulu aku menyertai Musa. Begitu aku akan menyertai engkau. Begitu aku akan menyertai engkau. Tiada aku akan membiarkan dikau. Tiada aku akan membiarkan dikau. Dan tiada aku akan meninggalkan dikau. Tiada aku meninggalkan.
Jadi kita perhatikan kalimat ini juga datang kepada Bapak, Ibu, saya dan saudara. Tuhan tidak pernah akan membiarkan kita. Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita. Meskipun kadangkala persungutan datang di dalam kehidupan kita seolah-olah Tuhan sudah meninggalkan kita. Padahal itu merupakan bukti pertolongan Tuhan melatih kita sekali lagi untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan bukan hanya sekedar teori, tetapi benar-benar kita boleh praktekkan di dalam kehidupan kita. Untuk itu kita perlu mengandalkan Tuhan. Kita berharap dan bersandar kepada Tuhan. Sebagaimana dikatakan juga dalam Mazmur 27 ayat yang ke-9. Mazmur 27 ayatnya yang ke-9. Jangan apalah engkau menyembunyikan hadiratmu daripadaku. Jangan engkau menyembunyikan aku dari hadiratmu. Dan jangan engkau murka engkau menolak hambamu, bahwa engkaulah penolongku. Engkaulah penolongku. Janganlah kiranya engkau melupakan daku. Jangan engkau melupakan aku. Janganlah tinggalkan daku, ya Allah pohon selamat. Jangan tinggalkan aku, Allah pohon selamatku. Jangan murka kepadaku. Dan ini kita lihat betul-betul dialami dan dirasakan oleh Daud. Sehingga dia merasakan Tuhanlah yang menjadi kekuatan perisainya. Dan dia telah merasa bahwa dia telah ditolong oleh Tuhan. Mazmur 28 ayat yang ke-7. Mazmur 28 ayatnya yang ke-7. Bahwa Tuhan itu kuatku dan perisaiku. Tuhan itu kuatku dan perisaiku. Padanya haraplah hatiku. Padanya haraplah hatiku. Maka aku sudah ditolong. Aku sudah ditolong. Sebab itu berbangkitlah sukacita dalam hatiku, dan aku memuji-muji akan Dia dengan nyanyi. Berbangkit sukacita hatiku. Jadi alasan Daud untuk bangkit memuji, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan, karena dia telah merasa bahwa dia telah ditolong oleh Tuhan. Dan akhirnya Tuhan permuliakan dia. Tuhan mengangkat dia menjadi orang nomor 1. Artinya menjadi raja bagi umat Israel. Demikian juga dengan Bapak, Ibu, saya dan saudara. Kita akan diangkat dan dipermuliakan oleh Tuhan. Sebagaimana janji Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab itu kita berdoa kepada Tuhan untuk memampukan kita, memberikan kekuatan dan memberikan kemahiran bagi kita untuk dapat melakukan firman Tuhan. Sehingga apa yang dijanjikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita lewat firman Tuhan boleh terwujud di dalam pribadi lepas pribadi Bapak, Ibu, saya dan saudara. Dan bagi kita yang hidup di zaman Roh Kudus ini, yang menjadi pertolongan kita adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memampukan kita, Roh Kudus yang akan menolong kita. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga, dia tidak membiarkan murid-muridnya untuk menjadi piatu. Kita perhatikan dalam Yahya 14 mulai ayat 16. Dan aku akan mintakan kepada Bapa. Aku akan minta kepada Bapa. Maka Ia akan mengaruniakan kepada kamu penolong yang lain. Ia mengaruniakan kepada kamu penolong yang lain. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Penolong yang dimintakan oleh Tuhan Yesus kepada Bapa itu akan menyertai murid-muridnya, akan menyertai Bapak, Ibu, saya dan saudara untuk selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Yaitu roh kebenaran Yang dunia ini tiada dapat menyambut. dunia tidak dapat menyambut. Oleh sebab tiada ia nampak Dia dan tiada kenal Dia. Tetapi kamu ini kenal Dia, karena Ia tinggal beserta dengan kamu
dan ia akan ada di dalam kamu. Penolong itu ayat 26. Ayat 26, tetapi penolong itu yaitu Roh Kudus. Penolong yang dimaksud oleh Tuhan yaitu Roh Kudus. Yang akan disuruhkan oleh Bapa atas namaku. Disuruhkan oleh Bapa atas namaku. Ialah akan mengajarkan kepadamu segala perkara itu. Dan akan mengingatkan kamu segala sesuatu yang aku sudah katakan kepadamu. Roh penolong yaitu Roh Kudus yang akan mengajar, mengingatkan kepada murid-murid apa yang Tuhan sudah ajarkan kepadanya. Dan itu terwujud di dalam Kisah pasal yang kedua. Perhimpunan di loteng Yerusalem, sebelumnya Tuhan sudah ingatkan, nantilah kamu. Dalam Lukas 24 ayat 49, Tuhan tidak berdusta. Janjinya tetap dia tepati. Sebelum Roh Kudus dicurahkan, Tuhan sudah ungkapkan itu. Dalam Lukas 24 ayat 49. Dan tengoklah aku ini menurunkan ke atasmu perjanjian Bapakku. Aku menurunkan kepadamu perjanjian Bapakku. Tapi kamu ini nantilah di dalam negeri ini. Syarat mereka harus menanti di Yerusalem. Sehingga kamu dilengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Jadi kita perhatikan 40 hari setelah Tuhan ungkapkan. Artinya 40 hari dia bangkit dan dia ungkapkan akan perkataan ini. Dia naik ke sorga. Lalu janjinya itu dia genapi. Berarti 10 hari. Saudara, 10 hari bukan waktu yang singkat. Tapi karena kesabaran dari yang kurang lebih 120 murid yang menantikan janji Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Pada hari ke-50 setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, maka Roh Kudus itu dicurahkan. Karena ini juga menggambarkan dalam tabernakel, dari pintu gerbang ke pintu kemah, dari pintu anak, pintu Tuhan Yesus Kristus itu pintu gerbang, sampai ke pintu kemah, yaitu pintu Roh Kudus, itu ada 50 hasta. 50 adalah angka Pentakosta. Dan sekali lagi penolong, yaitu Roh Kudus dicurahkan oleh Tuhan pada waktu itu. Dan ada buktinya. Petrus yang pernah menjadi pengecut. Petrus yang pernah menyangkal Tuhan. Dengan gencarnya dia berkata kepada Tuhan waktu itu bahwa meskipun teman-teman meninggalkan Tuhan, saya tidak. Saya tetap dengan Tuhan. Dan memang benar, waktu Tuhan Yesus ditangkap, dia tetap ikut Tuhan, tapi dengan jarak jauh, sembunyi-sembunyi. Tidak berani menyatakan bahwa dia benar-benar adalah murid Tuhan. Sehingga pada waktu dayang-dayang datang, engkau juga adalah murid Tuhan. Dia bilang tidak. Kedua kali datang juga, kau adalah murid Tuhan. Sampai 3 kali dari logat bicaramu bahwa engkau adalah murid Tuhan. Sungguh sampai dia bersumpah. Saya tidak tahu apa yang kau katakan. Pura-pura lagi tidak tahu apa yang dikatakan. Padahal dia adalah murid Tuhan. Tapi sebelumnya Tuhan sudah berkata, Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Setelah ayam berkokok, tatapan Petrus dan Tuhan Yesus. Petrus ingat apa yang dia lakukan. Dia menyesal. Dia tidak menepati janjinya bahwa dia tidak akan meninggalkan Tuhan. Dia tidak menyangkal Tuhan. Tapi Petrus waktu itu bukan hanya sekedar menyesal, tapi disertai dengan pertobatan. Untuk itu 3 kali Petrus menyangkal Tuhan. 3 kali juga Tuhan bertanya kepadanya, hai Simon,
anak Yahya, adakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka? Coba kita baca Yahya 21 mulai 15. 3 kali Tuhan bertanya, sampai Simon Petrus ini harus menangis dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Tuhan kepadanya. 15. Setelah mereka itu makan, bertanyalah Yesus kepada Simon Petrus. Bertanyalah Tuhan Yesus kepada Simon Petrus. Hai Simon anak Yahya. Hai Simon anak Yahya. Adakah engkau mengasihi aku lebih daripada orang-orang ini? Adakah engkau mengasihi aku lebih daripada orang-orang ini? Lalu sembah Petrus, ya Tuhan. Ya Tuhan. Bahwa Tuhan juga sedia mengetahui yang hamba ini mengasihi Tuhan. Tuhan sedia mengetahui bahwa hamba ini mengasihi Tuhan. Sabda Yesus kepadanya, peliharakanlah segala anak dombaku. Tuhan berkata, peliharakanlah segala anak domba. Maka bertanyalah ia lagi kepadanya pada kali yang kedua. Kedua kali Tuhan bertanya kepada Petrus, Hai Simon anak Yahya. Hai Simon anak Yahya. Adakah engkau mengasihi aku? Adakah engkau mengasihi aku? Maka sembah Petrus kepadanya. Petrus menjawab, Ya Tuhan. Ya Tuhan. Bahwa Tuhan juga sedia mengetahui yang hamba ini mengasihi Tuhan. Tuhan sedia mengetahui bahwa hamba mengasihi Tuhan. Maka sabda Yesus kepadanya, gembalakanlah segala domba. Gembalakanlah segala dombaku. Lalu ia bertanya kepadanya pada kali yang ketiga. Ketiga kali Tuhan bertanya kepada Petrus, Hai Simon anak Yahya. Hai Simon anak Yahya. Adakah engkau mengasihi aku? Adakah engkau mengasihi aku? Lalu Petrus berduka citalah. Dia berduka cita. Oleh sebab sudah 3 kali ia bertanya kepadanya. Sudah 3 kali Tuhan bertanya kepadanya, Adakah engkau mengasihi aku? adakah engkau mengasihi aku? Maka sembah Petrus kepadanya, Ya Tuhan, bahwa segala sesuatu ada di dalam pengetahuan Tuhan. Dan Tuhan juga mengetahui yang hamba ini mengasihi Tuhan. Lalu bersabdalah Yesus kepadanya, peliharakanlah segala domba. Peliharakanlah segala domba. 3 kali Petrus menyangkal Tuhan. 3 kali pula Tuhan bertanya, adakah engkau mengasihi aku lebih daripada orang sekalian ini? Petrus hanya menjawab, Tuhan saja yang tahu bahwa hamba mengasihi Tuhan. Dan pada waktu dia dipenuhi dengan Roh Kudus, ada perubahan total di dalam kehidupannya. Saudara, Roh sebagai penolong di dalam kehidupannya menguasai dia. Sehingga pada waktu orang berkacau bilau, apakah artinya ini? Karena banyak orang yang datang merayakan hari Pentakosta menyaksikan kejadian di Yerusalem, di mana murid-murid Tuhan yang kurang lebih 120 mulai berkata-kata dengan berbagai-bagai bahasa yang diilhamkan oleh Roh. Bahkan ada lidah-lidah api yang menyertai kehidupan mereka. Sehingga ada yang bilang, apakah maknanya ini? Apakah artinya ini? Tapi ada juga yang mengatakan orang-orang ini penuh dengan air anggur manis. Menganggap pencurahan di loteng Yerusalem adalah orang-orang yang sudah mabuk. Petrus sekali lagi, yang sudah menerima penolong yang luar biasa yaitu Roh Kudus, dia bangkit berdiri. Ini bukan mabuk seperti sangkamu, tapi inilah yang disabdakan oleh Nabi Yoel. Bagaimana dia mengungkapkan tentang nubuatan Nabi Yoel dalam Yoel 2 ayat 28. Berlaku dalam Kisah 2 ayat 16 sampai 18. Akhir zaman aku akan mencurahkan Rohku kepada segala manusia, sehingga anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang muda-muda akan lihat beberapa penglihatan. Orang tua-tua akan mimpi berbagai-bagai mimpi. Ke atas hambaku laki-laki dan perempuan aku akan mencurahkan Rohku pada masa itu, dan mereka akan bernubuat. Petrus tidak berhenti sampai di situ. Dia yang dikuasai oleh Roh Kudus menolong dia untuk berkata-kata, bahkan dengan perkataan yang tajam. Yesus Kristus Tuhan yang kamu salibkan itu. Sedikit pun tidak ada ketakutan bagi Petrus. Karena Roh Kudus sebagai penolong di dalam kehidupannya yang menguasai kehidupannya. Sehingga kita lihat bagaimana Tuhan memakai dia.
lepas dari keterbatasannya, tidak terpelajar, orang bersahaja, orang biasa. Tapi luar biasa pemakaian Tuhan di dalam kehidupannya. Apalagi setelah Roh Kudus menguasai akan kehidupannya. Di dalam pelayanannya, termasuk dalam Kisah pasal yang ke-10. Dia diperhadapkan dengan binatang yang haram. Waktu dia mau tunggu makan, lama itu ibu-ibu. Waktu di Yopo itu sediakan dia makan, dia sempat tertidur. Lalu pada waktu dia tertidur, dia mimpi. Ada seberkas binatang yang haram. Lalu Tuhan bilang, sembelih engkau. Dia mengatakan, saya belum pernah makan binatang yang haram. Lalu Tuhan katakan, apa yang dihalalkan oleh Allah, jangan diharamkan oleh manusia. Dia terbangun, dia pikir-pikir apa maknanya ini. Datang pesuruh dari Kornelius. Kornelius ini orang kafir. Jadi kita ini sama dengan haram lalu dihalalkan. Karena di luar Israel itu adalah kafir. Lalu dia memahami, oh ini yang dia lihat dalam penglihatan. Dia datang. Sesuai anjuran dari Kornelius di mana dia utus. Karena Tuhan juga yang menyuruh lewat malaikat. Panggil Petrus yang ada di Yope. Kalau mau dipikir, mudah saja bagi Tuhan untuk melalui malaikat menjawab pergumulan dari Kornelius. Tidak usah panggil Petrus. Tapi kenapa harus panggil Petrus? Karena komando atau tongkat estafet pelayanan telah diserahkan kepada murid-muridnya. Pergilah kamu, jadikanlah sekalian bangsa itu muridku. Tanggung jawab inilah yang dipegang oleh Paulus. Dia harus datang ke rumah Kornelius dan dia berkhotbah di sana. Sementara dia berkhotbah, orang penuh dengan Roh Kudus. Dan di situ juga dia melihat bahwa Tuhan tidak memandang bulu. Setelah Tuhan Yesus mati dan dibangkitkan, semua sama pada pemandangannya. Baik umat Israel sebagai umat pilihan Allah, baik di luar Israel sebagai orang kafir. Karena kalau kita baca dalam Kisah pasal yang ke-10, bagaimana kekaguman Petrus melihat akan hal itu. Kisah 10 ayat 34. Maka Petrus pun bertuturlah katanya, dengan sesungguhnya aku tampak. Dengan sesungguhnya aku tampak. Bahwa Allah tidak menilik atas rupa orang. Allah tidak lagi menilik rupa orang. Dia orang Israel. Dia orang kafir. Sama-sama dikasihi oleh Tuhan. Sebab itu tadinya kita kafir. Dan Tuhan sudah mengasihi kita lebih daripada itu. Dia boleh anugerahkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita sebagai penolong. Dan ini merupakan modal bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Karena kita harus miliki firman dan Roh Kudus. Karena keduanya ini akan membawa kita ke bukit kesucian, yaitu di dalam penyembahan dalam roh dan kebenaran. Dan ke sorga, tempat kediaman Allah. Itulah yang dimaksud dalam Mazmur 43 ayat yang ketiga. Suruhkanlah terang dan kebenaranmu, memimpin aku ke bukit kesucian dan tempat kediamanmu. Terang berbicara tentang firman. Karena terang sama dengan Tuhan Yesus. Dalam Yahya 8 ayat yang ke-12. Tuhan Yesus adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Berarti terang sama dengan firman. Kebenaran berbicara tentang Roh Kudus. Yahya 16 ayat 13. Apabila ia sudah datang, yaitu Roh kebenaran, maka ia akan membawa kamu kepada segala kebenaran. Bukit kesucian itu tempat umat Israel menyembah Tuhan. Dan bagi kita tidak lagi harus ke Sion.
Tetapi di mana 2-3 orang berhimpun atas nama Tuhan, di situ Tuhan ada. Karena Yohanes 4 ayat 23-24, setiap penyembah yang benar diharuskan, diwajibkan untuk menyembah Bapa dengan roh dan kebenaran. Sehingga manifestasi Roh Kudus bekerja di tengah-tengah ibadah kita. Tempat kediaman adalah sorga yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Meskipun Bapak Ibu Saudara, kalau kita simak firman Tuhan ini, bahwa kita di sorga itu hanya 75 hari. Pada waktu pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Karena setelah pesta, turun lagi ke bumi dalam 1000 tahun masa damai. Setelah bumi ini dihanguskan, ada bumi baru, langit baru yang disediakan oleh Tuhan. Di sanalah tempat kediaman Allah. Yerusalem baru beserta dengan Allah akan turun ke bumi. Di mana bumi baru sebenarnya hanya bumi ini, anasirnya yang dibakar. Lalu di sanalah tempat kediaman kekal selama-lamanya, seperti yang diungkapkan dalam Wahyu pasal 21. Ini tempat kediaman Allah bersama-sama dengan manusia, di mana Yerusalem baru yang akan turun dari surga. Tidak mengapa kita baca itu, Wahyu 21 mulai ayat 1 sampai 3. Maka aku tampak pula langit baru dan bumi baru. Diperlihatkan kepada Rasul Yahya langit baru dan bumi baru. Karena langit mula-mula dan bumi mula-mula itu sudah lenyap, dan laut pun tidak ada lagi. Tidak ada lagi laut di sana, tidak takut tsunami. Maka aku tampak negeri yang kudus, yaitu Yerusalem baru. Yerusalem baru diperlihatkan kepada Rasul Yahya. Turun dari sorga daripada Allah. Turun dari sorga daripada Allah. Lengkap seperti seorang pengantin perempuan terhias bagi suaminya. Maka aku dengar suatu suara besar daripada arah situ mengatakan, diperdengarkan lagi kepada Rasul Yahya dengan satu suara yang besar. Ingatlah bahwa tempat kediaman Allah itu bersama-sama dengan manusia. Tempat kediaman Allah bersama-sama dengan manusia di Yerusalem baru, di bumi baru, langit baru. Dan mereka itu akan diam bersama-sama, dan dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Dia akan diam bersama-sama dengan kita. Dan mereka itu akan menjadi kaumnya. Kita akan menjadi kaumnya. Dan Allah sendiri akan beserta dengan mereka. Allah sendiri akan beserta dengan mereka. Itulah janji Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, sebagaimana yang diungkapkan oleh Daud dalam ayat yang kita baca tadi, bahwa pertolongan kami itulah dengan nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Tuhan kiranya memberkati firman Tuhan saat ini. Kita akan masuk dalam perjamuan suci